supaya kamu ditemukan sama Allah Ta'ala ya dengan orang-orang yang non-muslim, karena memang berbenturan dengan orang tua yang selalu kelihatannya, anggap aja kasarannya begini, anggap aja kamu sering ngelawan, anggap aja seperti itu ya kasarnya ya. Nah, kamu akan ketemu orang yang dia melawan orang tuanya gitu, melawan agamanya. oh gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, sahabat milenial dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi di video ini bersama Pak Ustadz Danu, guru kita semua, dan bersama keluarga besar milenial nih ya, sahabat beriman. Di video kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan guru kita. Ini ada sahabat milenial juga di sini yang akan banyak bertanya mungkin nanti kepada guru kita semua mengenai banyak hal tentang kehidupan mereka. Mengenai satu hal, jangan banyak. Mengenai satu hal, banyak hal pusing nanti. Oke guys, kita ikuti ya video ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua, amin. Silahkan barangkali Bang Agi ada yang mau ditanya. Oh ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi kalau boleh saya bertanya, jadi selama ini dalam hubungan asmara gitu. Asmara. Wah ini guys, hubungan asmara. Dalam mencari pasangan lah saya. Kayak burung. Saya tuh cenderung selalu dipertemukan atau naksirnya itu sama yang nggak seiman gitu Pak Ustadz. Jadi saya kan muslim insya Allah. Selalu karena saya di Bali, saya naksirnya dan jadiannya itu sama orang yang non-muslim. Oh gitu. Emang yang non-muslim cantik apa gimana sih? Nah ini yang membingungkan sebenarnya Pak Ustadz. Karena ada banyak juga yang muslim, jilbaban gitu kan, cantik juga. Tapi kok saya ngobrol deket gitu kok nggak ada rasa ketertarikan gitu. dalam arti pengen jadi pasangan gitu. Selalu sama yang non muslim gitu. Saya pengen jadi sama dia gitu, selalunya sama yang non muslim gitu. Entah kenapa, apakah ini ada hubungannya dengan akhlak saya gitu. Apa kalau non muslim itu nanti tak tipu-tipu aja dulu gitu. Insya Allah enggak ya Pak Ustaz. Terus gimana? Ya jadi saya mikirnya apa mungkin ini ada hubungannya dengan akhlak saya selama ini gitu. Kenapa saya selalu dipertemukannya dengan yang non muslim? Bagaimana pandangan Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Agi dan juga apa namanya ini kaum milenial, generasi milenial. Jadi memang ini banyak sekali. Kemarin itu ada orang kepercayaannya pejabat di Indonesia juga menikahnya juga begitu ya. Jadi kita sebagai seorang muslim belajarlah taat ya. Taat itu ada aturan-aturannya dari Allah, dari Rasul, seperti itu. Memang kalau orang muslim laki-laki itu boleh menikahi wanita ahli kitab. Jadi kalau yang namanya ahli kitab itu adalah
orang pada saat itu ada di garisnya Isa Al-Masih. Di zamannya Nabi itu Isa Al-Masih. Nah, kalau di zamannya Nabi itu memang barangkali orang yang masih bersih untuk meneruskan agamanya Isa Al-Masih, yang notabene itu agamanya Isa Al-Masih tetap Islam sebenarnya. Cuma memang digolongkan kaumnya Nasrani. Kaum Nasoro itu. Nah, di situ ada diperbolehkan menikahi, tapi kalau menikahnya ya dalam kondisi Islam kalau bisa. Jadi tidak bisa dia yang belum Islam dinikahi, menurut saya seperti itu. Karena apa? Konsekuensinya itu ada tidak pada saat menikah, biasanya pada saat setelah menikah istilahnya. Pada saat setelah menikah itu punya anak, yang namanya dua hati itu mau dijadiin satu itu kan susah ya. Kalau orang itu kan maunya pada saat deket itu kan yang kelihatan itu kan senengnya aja. Rontang rantung makan bakso, anget-anget, hujan-hujan makan bakso gitu. Hujan-hujan makan pecel kan, hujan-hujan makan es cendol pasti nggak mau, pasti mintanya bakso yang panas, pedas, panas seperti itu. Itu kayaknya hidup itu enak aja lagi yang seperti itu. Tapi kalau udah berkeluarga, nah mulai pasangannya ngentutan itu kan nggak tahu ya. Tidurnya ngorok mana tahu. Nah itu udah pusing aja ya. Dia mikirnya kalau tidur ngorok ini tiap hari, kalau saya nggak bisa tidur terus gimana? Nah, itu masalah baru sebenarnya. Ya itu masalah sebenarnya. Jadi itu juga harus dipikirkan. Jadi masalahnya bukan di ngoroknya. Nah pada saat mamanya dia punya anak kemudian pisah. Punya anak belum pisah lah. Ada masalah. Nah, biasanya kalau masalah ini kan pasti ke arah keluarganya masing-masing. Umpamanya kamu ya ke keluargamu, yang cewek yang non muslim ya ke keluarganya. Nah, kalau yang kamu kan sama aja nanti bilang loh kan beneran dibilang dulu nggak percaya kan gitu. Si ceweknya juga sama loh kan beneran dulu dibilang nggak percaya, sama-sama seperti itu, akhirnya menguatkan untuk pisah. Karena kecenderungan manusia itu gampang dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Jarang manusia itu tegar, ya. Contoh sangat banyak sekali. Itu Mas Jamal sama Mbak Lydia Kando, ya bisa. Udah kan sekian tahun. Sekian tahun kan empet-empetan sebenarnya. Tapi ya sudah, apa yang mereka pikirkan kan kita nggak tahu. Tapi di luar itu yang bukan artis juga banyak sekali, ya. Banyak sekali dan kasusnya memang mirip-mirip seperti itu. Nah, itu wacana besoknya kalau saya. Wacana besoknya itu harus difikirkan seperti itu. Jangan hanya melihat wajah, kelihatan menarik, kemudian rambutnya kuning gitu. Kemudian ada deg-degan di sini, ya jangan itu aja yang difikirkan. Jadi memikirkan itu jangan hasratnya saja, tetapi pola yang kegiatan sehari-hari itu yang difikirkan. Pola kegiatan itu apa yang dia kerjakan, nggak cuma sholatnya, nggak cuma baca Qur'annya. Dia dengan orang tua bagaimana, seperti itu memang harus difikirkan. Jadi itu bisa menjadi suatu kesenangannya. Maksudnya bisa menjadi munculnya nafsu sebenarnya, tetapi harus diprogram yang baik. Begini, jadi itu yang harus difikirkan, salah satunya, salah keduanya itu. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa kok saya itu selalu kenal dengan orang yang non-muslim. Nah, itu ini tadi yang ya. harus difikirkan. Jadi biasanya begini nih Ki. Jadi kalau kamu itu seneng dengan orang yang non-muslim, itu ada berbagai persoalan yang
kamu hadapi di sehari-hari. Nomor satu adalah kamu dulu sering berbenturan dengan orang tuamu. Walaupun kamu diem umpamanya, berbenturan itu nggak suka di sini. Diem itu kan karena nggak mau ngelawan aja. Tapi di sini nggak suka memang. Nah itu bisa itu terjadi. Kamu nggak suka sama mamahmu, ya itu bisa terjadi. Dan dinasihatin sulit, walaupun kamu diem, ya, orang diem kan belum tentu nurut ya. Orang diem itu bisa aja nggak nurut sebenarnya, cuma dia gayanya aja diem kan gitu ya. Kemudian kamu nggak suka sama ayahmu, ya berbagai macam hal. Kok nggak suka? Ya bisa aja itu. Atau nggak suka gara-gara ayahmu sama mamahmu berantem mulu. Kamu membela salah satu, jadi yang satu nggak kamu bela, otomatis nggak suka. Nah itu juga sama. Sehingga suatu ketika kamu diberi masukan, nolak karena memang yang memberi masukan itu yang memang kamu nggak suka, gitu loh ceritanya. Paham belum nih? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Insya Allah paham. Nah ini satu. Kemudian yang kedua ini ada. Nah, kalau ini persoalan hati sama pikiran, hati dan pikiran. Umpamanya kamu itu kan orangnya umpamanya pendiam nih, umpama ya. Kemudian di rumahmu diam semua nih, umpama ya. Kalau di rumah itu diam, kamu sendiri diam. Sebenarnya otakmu dan hatimu itu menginginkan nggak seperti itu, tapi kamu nggak dapet yang seperti itu. Kayak mamanya kamu tuh pengennya itu rame tapi nyenengin gitu itu. Keinginanmu itu sebenarnya itu nggak diem kayak di rumah karena bosen. Karena kalau maunya di rumah diem itu kan kamu nyendiri main komputer. Itu kan natural aja menurut kamu. Tetapi di balik hatimu, di balik pikiranmu itu sebenarnya kamu itu pingin keadaannya itu rame sebenarnya, walaupun nggak rame kayak pasar sebenarnya, rame aja enak apa. Tapi itu nggak pernah kamu ketahui karena kamu orangnya diem. Sehingga suatu ketika kau ketemu sama ceweknya agak rame dikit, seneng kamu langsung. Oh, itu namanya. Langsung seneng karena apa? Itu yang kamu cari sebenarnya. Gitu. Pamannya, papahmu di rumah diem gitu. Ini dia mulu. Kalau ketemu ada orang rame di luar, gak seneng dia di luar rame. Papamu mana? Gitu. Jadi, nah gitu ini ya, lah ya emang begitu. Berbanding terbalik gitu ya Pak Ustadz ya? Itu kan sebenarnya di balik hati, di balik pikiran sebenarnya. Gitu ya? Jadi ada keinginan yang dia nggak bisa, dia nggak tahu, mengungkapkan ya, nggak bisa mengungkapkan. Bukan tidak bisa, dia itu nggak ngerti sebenarnya. Tapi otak sama hatinya itu menginginkan. Tapi dia nggak ngerti. Nah suatu ketika ketemu sama yang rame, seneng ya. Oh gitu. Nyenengin ya ini ya kayaknya gitu. Kalau yang agak anteng kan udah bosen di rumah semua kan gitu. Nah, nanti kalau di rumah sering rame dengan orang tua, ketemu yang rame diem nanti. Gimana? Ketemu cewek rame diem, malah ketemu sama pasangan yang diem malah senang nak gitu. Kebalikannya seperti itu. Biasanya orang nggak seperti itu. Mencari Dia keramaian. Dia sebenarnya ada hal yang dia pikirkan tetapi tidak bisa diungkapkan. Itu rata-rata seperti itu. Kecuali kalau orang itu sudah mentok, sudah umur 35 nggak ada pasangan, nah itu kepepet. Apa aja mau biasanya kan gitu. Nah ini kamu yang mana nih Ki? Yang tadi nomor 1 atau yang nomor 2? Yang pasti nomor 1 itu pasti sih. Nomor 1 pasti. Itu pasti. Apa itu? Yang mana itu? Yang ada berbenturan dengan orang tua. Oh, tua. berbenturan. Papa apa mama? Keduanya. Berarti dia itu kalau di kamar itu, berarti dia itu mengadakan gencatan senjata itu sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan ngebela salah satu sih. Iya. Ini kan hanya persoalan itu ya. Tinggal milih kamu berbenturan dengan mamamu atau papamu, mamanya. Nah itu kan satu. Yang kedua adalah karena mamamu sama papamu bertengkar, kamu membela salah satu sehingga kamu berbenturan dengan salah satunya lagi. Itu kan sama aja sebenarnya, cuma beda persoalan
seperti itu. Ya. Paham ya? Atau berbenturan dua-duanya lah. Kamu milih mah berbenturan dua-duanya ya sudah yang begitu. Nah sekarang yang saya tanyain adalah yang kamu amati dari perempuan yang non muslim sama wanita yang muslim itu apa bedanya? Sama-sama nyenengin, sama-sama rame itu bisa ngobrol Sosial gitu loh. bisa bersosialisasi, atau salah satu diem. Saya nggak tahu nih ceritanya, kamu kan bisa mengamati satu-satu, gimana tuh? Kalau yang paling jelas sih Pak Ustadz, ini saya nggak bermaksud ngelawan Pak Ustadz ya. Enggak. Tapi gini, justru mayoritas itu kalem orangnya. Orangnya Nggak lebih kalem, nggak rame, lebih tenang gitu. Ya kayak cuek, ya gimana? Mungkin tomboy bisa dibilang. Ya cuek lah, bukan tomboy sih. Cuek, kalem. Tapi yang pasti itu yang bedain yang muslim sama yang non muslim tuh, ini jujur aja ya. Emang harus jujur. Yang non muslim tuh kayak boring gitu Pak Ustaz. Yang muslim. Yang muslim tuh gampang boringan. Ya kayak boring aja gitu. Kalau yang non muslim tuh welcome. Ya kayak aku suka seni, desain apa, mereka tuh juga kayak gitu. Kayak seru aja gitu. Masuk bisa. Bisa. Kalau yang non muslim tuh kayak ya karena muslim kan. Kalau yang muslim ya? Yang muslim maksudnya. Nah, itu kan mungkin karena mereka menutup diri juga kan, menjaga diri itu kayak boring aja gitu. Yang boring dia apa kamu? Ya dia, menurut saya. Kalau di dalam pergaulan itu kayak nggak ada ngapa-ngapain gitu. Maksudnya nggak ngapa-ngapain gimana? Ya nggak punya aktivitas ekstrakurikuler apa kayak gitu tuh loh Pak Ustaz. Nggak volley gitu apa? Enggak, lari ya, maraton gitu? Ya kayak misalnya di kelas atau di sekolah tuh kayak orang tuh iya kayak nggak punya, nggak kreatif gitu. Kurang kreatif maksudnya? Kurang kreatif, jadi kayak nggak menarik, nggak menarik gitu. Kalau kamu mau tertarik yang muslim, yang kreatif, di Jakarta aja banyak artis itu kreatif gitu. Bikin YouTube malah. Iya, malah lebih ke yang gitulah Pak Ustaz. Iya. Oh berarti kamu memang ditemukan sama Allah Ta'ala yang seperti itu. Ya ini hanya menurut kamu, makanya yang jelas kan saya hanya bertanya aja, karena biasanya hanya di titik-titik itu. Satu, biasanya yang paling kuat itu adalah berbenturan dengan orang tua, itu kuat sekali, persentase itu besar di situ. Yang kedua itu bosan di rumah, tapi yang kedua itu persentasenya kecil sebenarnya, jadi bukan persentase besar. Nah kalau kamu bilang oh ya berbenturan dengan keduanya, oh ya sudah, berarti memang itu yang terjadi, sehingga kamu ditemukan sama Allah Ta'ala ya dengan orang-orang yang non muslim, karena memang berbenturan dengan orang tua yang selalu kelihatannya, anggap aja kasarannya begini, anggap aja kamu sering ngelawan, anggap aja seperti itu ya kasarnya ya. Nah kamu akan ketemu orang yang dia melawan orang tuanya gitu, melawan agamanya. Oh gitu. Iya, jadi kamu akan ditemukan sama seperti itu, sekufu istilahnya. Makanya istilahnya ridho Allah itu kan dari ridho orang tua. Nah kalau kamu dengan orang tua nggak ada connect, ya kamu akan ketemu sama orang yang nggak cuma dengan orang tua yang nggak connect, sama Allah nggak connect gitu ya. Gitu. Paham ya? Insya Allah paham. Nah seperti itu. Nah kalau kamu itu sekarang masih jadi sekarang kamu dekatnya sama orang yang non muslim nih ceritanya. Saya bilang dekat bukan pacaran ya. Iya sih. Dekat gitu ya. Iya. Asik emang. Ya aku mikirnya sih nggak mau gitu, nggak mau lagi kayak gitu. Oh maunya kamu nggak mau lagi ya. Ya bagus lah. Tapi coba kamu tanya sama papamu itu gimana Pak kalau sama mana papanya Pak? Tanya. Jadi gini. Tanyaan di Pak Ustadz. Wah ini. Aduh. Iya kan gitu ya. Gimana? Gini Pak Ustadz, jadi sebenarnya Ini ya. apa namanya?
sebenarnya yang berbenturan itu yang hubungannya dengan yang mana kira-kira Pak Ustadz? Yang dia tidak mau nurut atau masalah yang seperti apa? Kok tiba-tiba langsung mendapat pasangan itu yang berbeda akidah seperti itu Pak? Sebenarnya ini jalan seperti Aki ini sebenarnya kan saya tidak bicara mendapat pasangan. Ini sebenarnya adalah Petunjuk cara gitu. Allah memberikan petunjuk kepada Aki, kepada orang tua. Ini loh kalau sehari-hari itu seperti itu. Itu kan petunjuk aja sebenarnya ya. Mumpung belum terjadi gitu, Nah, Ustadz, ya? dari petunjuk itu sebenarnya ada yang harus dikerjakan oleh Aki. Ada juga yang dikerjakan oleh orang tuanya. Ada juga ya. Lah iyalah, siapa tahu namanya orang tuanya hobinya itu kalau tidur ngorok, Aki nggak suka namanya. Lah kan siapa tahu aja, siapa tahu. Atau yang lain, saya nggak tahu nih. Kalau saya tanya nih, kalau kamu sering berbenturan dengan mama, itu kenapa, Pak? Ya. Gimana? Kalau menurut saya sih, Ya kamu sendiri, menurut kamu sendiri. Jangan menurut saya kan nggak tahu. sebenarnya nggak ada sesuatu yang serius gitu Pak Ustadz. Nah, tapi cuma- nolak aja, seringnya nolak aja. Karena sayanya juga, mohon maaf orang tuanya juga menurut saya itu ya keras aja orangnya semua. Ya itu ya, Iya. Jadi mama keras, Iya. papa mama keras, papa keras, atau mama keras, papa lebih keras, kan beda-beda kan gitu ya. Mama keras, papa enggak keras tapi. Papa lembek gitu. Emang lembek dia? Enggak. Yang ngomong bertahun-tahun lembek katanya. Apa kalau mama keras ini ya takarannya, terus kalau Menurut papa? saya, Iya menurut kamu nggak papa? Ya papa ya keras juga, cuman kerasnya beda. Keras gimana maksudnya? Mungkin mama lebih keras, gimana ya, lebih keras itu vokal. Kalau papa lebih diem gitu, kayak diem. Wah, lebih universal gitu ya. Keras diem itu gimana? Kayak kalau menasehati ditolak tuh ngambek. Ngambek. Kayak gitu, misalnya. Kalau yang saya perhatikan seperti iya. itu, pergi aja gitu. Kayak gitu. Kalau mama? Kalau mama ya vokal gitu, Kerasnya bunyi. bunyi gitu. Oh gitu. Iya. Tapi nolak semuanya ya. Jadinya karena sayanya juga, saya juga keras. Karena kamu anaknya papa sama mamamu aja, sama aja kan gitu ya. Jadi memang itu genetik itu tetap ada, ya genetik itu ada. Makanya pin itu kan jelas membawa. Ini udah kayak di padang masar nih. Dihisap satu-satu. Ini anaknya protes pada orang tua. Iya. makanya. Aduh. Iya seperti itu. Mau tanya, kamu mau tanya? Mau tanya, boleh? Hah? Mau tanya? Boleh. Mau tanya apa? Ini belum kejawab nih ditanya. Tapi mau tanya apa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Salam. Tadi kan dengerin ceritanya lagi ya. Sebenarnya tuh relate sih Pak Ustadz. Soalnya sifatnya sama. Terus yang bertentangan sama orang tua bener sih Pak Ustadz. Heeh. Karena kalau dari menurut saya Pak Ustadz ya, soalnya dulu kan sering berantem pas SD. Kamu? Enggak, mama sama papa. Oh sering berantem. Terus? Terus kalau Anin ngebela salah satunya gitu. Anin pernah benci sama papa. Pernah benci. Ya. Terus? Gitu, jadinya lebih memihak mama gitu, kayak lebih deketnya sama mama gitu Pak Ustadz. Apalagi kan waktu itu papa juga jauh. Tapi pas Anin udah SMA gitu, ya maksudnya papa udah mulai pendekatan ke Anin, kayak nyari cara gimana ya supaya bisa deket sama Anin gitu. Mama juga udah sering ngasih tau Anin kayak udah nggak boleh kayak gitu sama papahnya, sama orang tua nggak boleh kayak gitu, harus dimaafin gitu Pak Ustadz. Cuma
waktu itu masih ada rasa kayak kesel gitu loh Pak Ustadz di dalam hati. Makanya Anin juga pernah punya pasangan yang beda agama. Kalau Agi kan baru deket aja. Anin udah sampai pacaran dan itu lama, bertahun-tahun dan lebih dari 1 orang gitu Pak Ustadz. Selalu beda terus gitu? Iya. Oh. Berarti sama. Tapi lagi jadian juga, nggak deket doang. Oh Oh, iya. jadian juga ya. Oh, ya. Nggak mau kalah juga dia. Ntar lagi papanya ngomong. Apa ngomong nanti? Papa Jangan. Jangan. Lu kan nggak mau kalah papanya. Ya. Kan sampai nikah Pak Ustadz. Kan udah sampai nikah loh Papa. Iya. Oh, terus Akhirnya setelah tahu kenapa kok bisa dapet yang beda agama, terus udah disuruh selesai sama Papa, Anin selesai. Tapi ketika punya pacar yang punya pasangan yang seiman, ketika Anin mikirnya, oh insya Allah ini yang terakhir gitu misalnya Pak Ustadz, boleh nggak sih kita berpikir kayak gitu? ya belum tentu juga ya. Karena kan nggak ngerti ya takdir itu ya. Ternyata setelah dijalanin muncul lagi masalah baru. Dengan yang itu, Ya, yang dengan seiman yang itu. seiman itu. Oh, betul. Apakah itu masih karena masih ada rasa benci itu Pak Ustadz? Masih ada. Masih ada. Ya. Insya Allah masih ada karena memang tipenya begitu. Bisa aja pacar itu kelihatan morotin, grogotin, dia bilang sayang tapi aplikasinya nggak ada, dia bilang sayang tapi kayaknya ini mau enaknya sendiri gitu. Jadi hanya kata-kata yang klise lah itu. Ya itu banyak yang terjadi di situ ya. Jadi tapi itu masih ada atau sudah enggak? Kalau Yang itu tadi ya. rasa bencinya Pak? Enggak yang sama yang kamu deket sama laki-laki yang itu Itu sama yang sebelumnya. Sama yang sekarang mungkin insya Oh itu Allah. yang sebelumnya itu ya? Sebelumnya, Oh iya. gitu. Kalau sama yang sekarang mungkin sifatnya aja sih Pak Ustadz. Apa? Mungkin karena Anin mikirnya Anin keras sama orang tua, jadi dia juga kadang-kadang keras sama Anin gitu. Emang bener Iya. bener itu Jadi, ya. Berarti bener ya Pak Ustadz, kita dapat pasangan itu yang sama sih. Iya sekufu emang. Ya, walaupun ini belum nikah ya, tapi kan bisa dilihat oh gitu ya. Iya memang makanya istilahnya kalau Allah itu tidak akan salah dalam menjodohkan seseorang. Dalam menjodohkan itu bukan dari sisi pernikahan. Pernikahan itu kan manusianya yang menginginkan. Iya. Menjodohkan itu ya dari sisi dia keinginannya itu sendiri. Kalau memang dia nafsunya ingin nikah, ya dapatnya ya seperti itu. Dijodohkan seperti kayak kamu atau Aki dengan orang yang non muslim pada waktu itu ya karena kamu sama Aki itu masih ada kejengkelan pada orang tua sebenarnya. Jadi makanya kalau dalam Islam itu kan tidak boleh ya seperti itu ya. Tidak boleh sehingga bisa merusak nanti hubungan hubungan yang tidak baik sebenarnya. Jadi bisa merusak sehingga menjadi hubungan itu tidak baik. Jadi intinya harus belajar untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala, kemudian sering meminta maaf, kemudian diperbaiki hubungan dengan orang tua, karena memang dengan seperti itu nanti Allah melihatnya itu kesalahan kamu di mata Allah udah mulai terkikis, nah nanti akan diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala, salah satunya adalah mendapat pasangan yang lebih baik, insya Allah seperti itu. Sehingga ya itu cara Allah aja. Makanya bagaimana kita itu akan mengejar kehidupan untuk berumah tangga itu tidak semerta-merta saya pengen nikah sama itu, enggak seperti itu. Boleh tapi nanti akan hancur-hancuran.
bisa, tetapi nanti akan merusak semuanya. Jadi yang harus diperbaiki adalah akhlak kita sendiri, akidah kita itu harus diperbaiki. Ya sholatnya, ya baca Qur'annya, ya puasanya kalau itu ya tambahkan sunnahnya. Kemudian apa? Akhlaknya. Akhlak ini sangat penting. Jadi istilahnya itu Allah itu amat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kebaikan ini adalah akhlak. Kebaikan ini akhlak. Makanya kalau nanti kamu, Anin, Aki, nanti akhlaknya membaik terus, ya nanti akan bertemu dengan pasangannya yang baik. Kalau kamu sudah membaik, bertemu dengan pasangan yang ya kurang baik, ya itu ujianmu yang harus kamu hadapi, harus dihadapi. Karena dihadapi itu kan macam-macam nanti. Dihadapi beneran, diajak berpikir, diajak ini bisa apa enggaknya, itu memang harus dihadapi. Kalau memang masih bisa kalau dalam pernikahan itu masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau enggak bisa, ya bisa seperti itu. Jadi makanya akhlak itu juga penting. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini sangat penting sebenarnya. Jadi jangan ini dibikin main-main. Nah, kalimat innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik ini. Berbuat baik ini sebenarnya sama dalam sehari-hari. Berbuat baik kepada orang tua, hormat kepada orang tua, menjaga lisan, menjaga fikir, tidak suudzon, tidak pilih kasih, tidak dan sebagainya dengan orang tua, kemudian dengan orang lain. Itu Allah itu akan mencatat nanti, dan semua kebaikan yang kita lakukan semata-mata karena Allah itu akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kebaikan itu hanya untuk kepentingan dia sendiri, ya nanti Allah akan memunculkan keburukan dia. Jadi umpamanya saya berbuat baik sama kamu umpamanya, tapi saya sebenarnya dari berbuat baik itu ada yang saya inginkan, kamu nggak tahu. Walaupun saya berbuat baik itu kan taunya saya itu berbuat baik sama kamu, tapi kamu nggak tahu di balik saya berbuat baik itu, kamu nggak tahu. Nah, itu nanti Allah pasti memunculkan, karena kamu sudah berbuat baik sama saya dan kamu menjalankan itu karena Allah, pasti sifat yang tidak baik saya yang saya simpan dimunculkan, nanti akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Karena kenapa itu dimunculkan? Karena ketulusan kamu sebenarnya. Nah, itu cara Allah itu seperti itu. Nah, ini banyak sekali orang yang tidak mampu menangkap petunjuk Allah sampai segitu. Itu karena apa? Ya karena orang-orang itu berpikir itu tidak ada hubungannya. Jadi orang berbuat baik itu tidak ada hubungannya dengan rizkinya besok dia di depan itu. Menurut orang-orang, saya cerita, menurut orang-orang Muslim banyak yang tidak percaya. Jadi orang itu mendapatkan rizki ke depan itu karena dia sendiri, karena nafsunya dia, nafsu itu keinginan dia melakukan ini. Oh enggak, banyak orang yang gagal di titik itu banyak sekali. Dan di situ memang jarang sekali ya istilahnya teman-teman dakwah itu menerangkan, cuma tahu aja ayatnya tahu, tapi yang mana yang berbuat baik itu tidak tahu. Karena berhubungan dengan berbuat baik kok bisa dapat pasangan itu yang non muslim umpamanya, orang banyak yang tidak tahu. Nah ini dijelaskan. Jadi akhlak Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik, inilah yang harus kita kerjakan sehingga untuk menuju ke arah kehidupan selanjutnya nanti kalau umpamanya di kehidupan suami istri ini sudah menikah itu pahalanya besar. Kalau saya cerita, jangan bercerita pahala besar, ujiannya itu besar. Untuk mendapatkan pahala bisa besar kalau lulus, untuk mendapatkan dosa juga besar kalau tidak lulus. Dan itu dicatat semuanya oleh Allah Ta'ala dengan rapi. Jadi kalau ada seseorang dakwah itu nanti suami istri akan ketemu di surga, ya kalau dia itu memang masuk surga nantinya. Tapi yang paling gampang dan dekat adalah suami istri itu amat dekat, itu dia ketemunya di neraka.
Ketemunya di neraka karena apa ya? Suami istri saling cekcok setiap hari. Kalau kamu cerita papamu sejak kecil itu ribut sama mamamu, nah ya itu ya kelas-kelas neraka yang baru dimunculkan di situ. Nah itu harus dirubah beneran sehingga ini bisa menjadikan membaik. Dan nggak cuma dari sisi papamu aja ya, dari mamamu juga harus membaik, memahami, mengerti dan sebagainya, sehingga itu menjadi kekuatan yang baik di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kayak kamu ya mau kemana dengan pasanganmu ya nggak tahu saya kan gitu. Memang harus belajar seperti itu. Aki juga nggak tahu Aki mau kemana besoknya kan begitu. Kalau kamu menginginkan, saya pingin besok suami saya kayak papa saya umpamanya, pengen nggak suamimu kayak papamu atau lebih baik lagi, saya nggak tahu. Jujur ya Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, harus jujur lah. Lebih baik. Lebih baik itu maksudnya apa? Mungkin papa sekarang udah lebih baik sih daripada yang waktu itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kayak papa berarti yang sekarang tapi. Sekarang iya ya, ya. nggak mau dulu. Nggak mau. Aduh. Iyalah, kayak papa sekarang gitu ya. Sekarang. Ya, Oh, iya. Papa jenisnya ular, jadi melungsungi, ganti kulit. Ya, insya Allah seperti itu. Allahu Dan memang Akbar. itu harus berubah. Amin, harus berubah. Aki juga harus berubah. Sehingga nanti Allah itu akan memberikan memberikan Jalan yang baik ya. atau yang terbaik, yang terbaik menurut perubahan pada Perubahan saat itu. ya. Jadi kalau ada orang itu berdoa, ya Allah aku pengen sekali mendapatkan jodoh itu yang soleh atau soleha. Tapi kalau hanya doa aja nggak digubris sama Allah Ta'ala, nggak akan digubris. Karena Allah itu tetap akan menyesuaikan, doa itu disesuaikan dengan iman, disesuaikan dengan amal solehnya. Kalau dia hanya berdoa, ya boleh berdoa, tetapi nggak digubris. Disesuaikan dengan usahanya itu Pak Ustadz ya, untuk merubah dirinya gitu. Nggak harus, nggak gitu harus. ya. Dia berusaha untuk mendapatkan seseorang menurut nafsunya dia. Kalau Nah, saya bilang menurut nafsunya. nafsu ya. Besok itu bisa bubar beneran. Besok bisa bubar, keluarganya juga bisa bubar, nggak karu-karuan, bisa aja. Karena apa? Ya karena memang itu tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau mamanya orang itu menginginkan nafsu itu kan kesenangan dia sendiri. Tapi kalau Allah itu kan ingin menjodohkan itu sekufu. Makanya kalau dia itu ingin nafsunya itu seperti ini, Allahnya mau begini, ya biasanya Nggak ketemu jadinya nggak ya. akan ketemu. Nah, itu cara Allah. Makanya kalau tadi Aki itu saya ajak, coba kamu berpikir, siapa tahu wanita muslimnya itu begini. Tapi Aki kan punya kriteria ya, Iya. punya kriteria. Ya kalau kamu ingin wanita itu ingin punya aktivitas, apa namanya tadi kamu? Aktivitas, aktivitas. atau aktivitas yang Kreatif. kreatif lah ya. Ya cobalah kamu kreatif di dalam keluarga. Keluarga. Iya, coba kreatif di dalam keluarga apa coba? Kalau kamu di rumahnya diem aja di kamar, itu kan nggak kreatif juga dalam keluarga. Gimana mau kamu dapat wanita yang Yang kreatif. Yang ya. muslim. Yang muslim tapi yang kreatif. Wong kamu di dalam keluarga muslim, kamu juga gak kreatif sebenarnya. Jadi dibalik ketemunya. Karena saya cuman kreatifnya tuh di luar keluarga itu ya, sama teman-teman. Iya, jadi- nah itu. Paham kan sekarang kamu? Lah iya, ketemunya yang kreatif yang di luar agama itu ya. Iya itu cara Allah itu. Itu membuktikan teman-temanmu nggak bisa nolong kamu nanti. Ya memang nggak bisa. Nah makanya harus kreatifnya itu sama orang tua. Berarti orang tua bisa nolong nanti. Hah? Insya Allah. Kalau orang tuanya masuk surga. Iya, insya Allah kan itu. Iya. Iya, iya. Jadi kurang lebih insya Allah seperti itu. Jadi para milenial juga harus berpikir bahwa akhlak yang baik itu bukan milik orang yang doyan pengajian aja. Wong doyan pengajian belum tentu akhlaknya juga baik kok. Karena rata-rata biasanya mereka akan berusaha untuk membanggakan dirinya sendiri. Di pengajian itu kan hampir rata-rata seperti itu. Cobalah jangan seperti itu. Nah nanti anaknya ya pasti dia akan dia kacau dengan anak-anaknya. Insya Allah seperti itu. Bukankah katanya kalau mereka itu bersahabat di dalam
pengajiannya itu nanti bisa akan saling tolong menolong di surga Pak Ustadz? Nggak bisa. Itu nggak bisa, itu dalam surat Toha aja udah diceritakan 109 kalau nggak salah. Iya, 109 ya. Itu tidak ada, kalau sudah di akhirat itu tidak ada syafaat di antara mereka, tidak ada saling tolong di antara mereka. Nah, yang diizinkan memberikan syafaat oleh Allah Ta'ala itu adalah orang yang diizinkan, di mana perkataannya itu Allah itu ridho. Nah, kalau kalimat ini berarti ini adalah Rasulullah. Jadi di akhirat nanti yang bisa memberikan syafaat itu hanya Rasul. Karena di dalam Quran tidak diceritakan para nabi dan Rasul yang lain memberikan syafaat. Enggak. Jadi harus difahami seperti itu. Jadi mencari referensi dari sisi ayat Quran itu harus seperti itu. Jadi kalau dalam pengajian itu nanti temennya menolong temen yang lain, nggak ada itu seperti itu. Syafaat itu hanya diizinkan oleh Allah Ta'ala di dunia. Jadi seorang ustadz memberikan kajian di dunia itu, nah itu syafaatnya ustadz itu di situ. Kalau di dalam kajian ada orang yang pada saat itu dia tidak sholat, kemudian dikasih tahu oleh ustadznya, kemudian dia itu tergerak hatinya mengikuti. Nah itulah pertolongan. Ini pertolongannya Allah melalui ustadznya ini. Pertolongan di dunia. Pertolongan di dunia. Yang bisa menyelamatkan orang itu di akhirat. Nanti kalau iman amal solehnya cukup. Bagus ya. Ya, daripada dosanya. Jadi tidak ada itu pertolongan di akhirat itu temennya pengajian atau ustadznya di pengajian menolong, nggak bisa. Insya Allah nggak bisa. Itu tidak bisa. Walaupun banyak teman-teman dakwah yang lain itu menceritakan seperti itu, saya cerita tidak bisa. Insya Allah nggak bisa, karena dalam Quran itu sudah dituliskan seperti itu. Jadi tidak ada syafaat kalau nanti sudah di yaumul hisab, itu sudah tidak ada. Jadi yang ada hanya Rasulullah. Jadi tidak bisa. Di situ itu haknya Allah Ta'ala. Jadi haknya Allah Ta'ala, Allah pun memberikan izin hanya pada Rasul. Berarti tidak ada Rasul itu meminta izin kepada Allah, tidak ada. Allah yang memberikan. Allah yang memberikan izin, berarti ini prerogatif Allah. Enggak terus ada orang yang ngomong, wahai Allah itu temanku dulu pengajian di dunia, angkat dia masuk surga. Enggak ada, ini kalimat dari mana ini? Itu tidak ada adab gitu. Kalau ada yang seperti itu, tidak ada adab istilahnya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Karena memang di besok di akhirat itu memang adab itu jelas ada dan itu disusun oleh Allah Ta'ala. Makanya di dalam surat tadi atau ayat 109 itu tadi itu dijelaskan Allah yang memberikan izin. Jadi bukan Rasul Muhammad yang meminta. Itu walaupun beliau Rasul pun tidak berani begitu ya Pak? Ya itu adab namanya. Makanya di dalam Quran diceritakan Allah yang memberikan izin. Bagaimana bisa seorang sahabat yang tiba-tiba ngomong sama Allah? Ya itu, makanya itu tidak ada adab. Itu tidak seperti itu. Jadi harus dimengerti bahwa dalam Quran itu memang ada adab di situ. Ada adab harus dimengerti. Jadi kalau ada orang, itu kan cerita. Coba nanti bisa buktiin, coba buktiin aja kalau nggak percaya. Jangan terus kita gerombolan dengan orang-orang yang kelihatan menurut mata kita soleh, kemudian kita besok itu diangkat oleh mereka. Enggak bisa. Di akhirat itu nafsi-nafsi. Enggak bisa. Kecuali keluarga, imam dengan istri dan anaknya, itu baru tuh. Ada kemungkinan gitu Pak. Ya, kemungkinan, kemungkinan masuk surga atau kemungkinan masuk neraka semua. Jadi harus dibilangin. Tidak bisa terus enak-enak masuk surga semua, mana ada? Tidak bisa. Itu nanti surga itu di akhirat itu nanti neraka itu kosong karena udah diangkatin semua. Saya kenal sama mereka karena dulu satu kelompok dengan saya kenal dengan mereka. Bubar acara akhirat itu acaranya Allah Ta'ala, bubar semuanya di situ. Allah. Jadi kesannya manusia itu protes sama Allah di sana. Ya, kesannya di sini protes, di sana protes. Kesannya manusia itu lebih tinggi dari Allah. Makanya kalau dia nggak bisa berdoa itu yang baik. Allah itu yang memberikan aturan, bukan manusianya yang mengatur sendiri itu enggak.
Makanya kalau kita itu belajar agama, belajar benar-benar dari mulai syariat, akidah, akhlak dan sebagainya, itu harus belajar beneran. Kalau enggak, selesai besok itu, selesai. Jadi jangan kita itu berleha-leha, kemudian kita ikut-ikutan mereka yang begini, itu ikut-ikutan, biar besok itu ditolong di akhirat. Enggak ada. Yang menolong itu hanya Rasul besok dengan syafaatnya. Nah yang Rasul itu juga diizinkan oleh Allah Ta'ala, berarti ada yang orang yang memang pada saat dia itu di neraka sudah memasuki masa asimilasi. Kalau di penjara itu namanya asimilasi. Jadi dia sudah boleh melihat pinggirannya surga seperti itu, boleh nanti malam masuk lagi neraka, boleh nanti ya seperti itu disiksa. Nanti boleh. Nah, nanti Allah yang punya takaran. Ini orang ini sudah bisa enggak kira-kira masuk neraka, baru Allah mengizinkan berikan syafaat pada mereka yang sudah asimilasi mestinya. Nggak bisa itu Rasul itu terus belusuan ke neraka, itu nggak bisa seperti itu. Ya ini harus berpikir seperti itu. Jadi nggak bisa seenaknya ngomong, itu nggak bisa. Walaupun itu disukain sama orang, ya wong itu enak. Kalau ditolong sama orang lain kan enak. Coba kalau mikir sendiri, coba baca Quran. Beneran ada itu kok di dalam surat Toha ayat 109. Baca aja beneran, itu tenang, nanti kan paham nih. Oh ini Rasul yang memberikan, kan seperti itu. Itu yang lebih pasti malah itu pasti itu. Karena kalam Allah ya. Jangan kita itu mengada-ada. Kalau kita mengada-ada malah nanti dinilai oleh Allah itu kita Tuhan lagi nanti. Benar, kan seperti itu ya, nggak boleh. Jadi ada aturannya gitu. Makanya harus dimengerti, tidak asal-asalan. Jadi jangan sampai kita itu menjadikan cerita itu bahwa itu benar. Kalau cerita itu dianggap benar, berarti nanti kita dianggap Tuhan, nggak akan masuk surga, malah masuk neraka. Karena kebiasaan kalau kita itu sudah yakin itu benar, padahal itu jelas tuntunannya itu tidak seperti itu, kita harus taubat kepada Allah Ta'ala. Harus itu. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu karena aku menyebarkan sesuatu yang salah. Karena berbeda dengan ayatmu ini. Ampuni aku ya Allah. Nah itu yang benar. Tapi kebanyakan orang Muslim itu nggak mau bertobat, itu nggak mau rata-rata itu. Dia hanya istighfar aja sehari-hari, paling berapa kali, 3 kali. Dia hanya istighfar aja. Di luar itu dia tidak fokus bahwa dia itu sudah merasa hebat, merasa tahu. Nah ini enggak. Kalau saya ceritakan ini, ya saya hanya mau meluruskan aja. Janganlah seperti itu. Karena kalau seperti itu nanti bisa aja penilaiannya adalah yang bicara itu sepertinya dia Tuhan. Nah itu dinilai oleh malaikat. Kalau kamu bicara itu terus berarti kamu merasa dirimu Tuhan. Padahal ayatnya ada tidak seperti itu. Kan seperti itu. Sama seperti la taktub walakal jannah umpamanya. Jangan marah bagimu surga. Kan gitu. Nah, ada momennya Ustadz bilang marah aja, mau nggak ada hubungannya kok itu, nah kan? Nah itu kan dia merasa dirinya Tuhan ya kalau begitu. Masa marah itu bisa sakit? Lah kan ada itu tuntunannya banyak. Karena dia nggak pernah baca ya mau gimana? Lah kan dia yang ngomong itu hafal Quran, kan hafal baruan kan gitu. Jadi harus difahami bahwa mentaati perintah Allah itu wajib. Ya, itu sama seperti Aki, Anin, apa yang dilakukan sekarang, berarti ada beberapa atau banyak hal yang memang berbenturan dengan orang tua. Nah itu jangan mumpung belum terlambat. Ya, kalau terlambat, waduh, saya sendiri pun bingung. Mau gimana? Mau nolong lewat apa? Kan bingung saya jadinya. Ya. Kurang lebih insya Allah seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan itu, tapi gimana? Mungkin nambahin sedikit ya Pak Ustadz ya, tentang yang tadi Pak Ustadz kan jelasin kita harus memperbaiki diri kita dulu, dekat sama Allah dulu. Itu yang menentukan sebenarnya pasangan, rezeki dan sebagainya. Terus kalau saya berpikir, sekarang saya misalnya gitu, saya mau deketin diri sama Allah dulu. Pasangan tuh nanti aja, itu apakah bener yang kayak gitu atau salah? Salah. Tetap harus berusaha
mencari pasangan sambil mendekati diri ke Allah gitu. Iya, dekat sama Allah dulu, sambil ngelirik lah, jangan sampai kamu ngelirik, papamu ngelirik lah kan, bisa barengan nanti. Itu yang agak ngeri itu. Itu agak ngeri. Jadi intinya dekatkan diri Allah itu bukan ibadahmu aja, termasuk kamu hormat pada orang tua, membantu, itu dekat sama Allah itu, membantu orang tua, membantu saudara, apa aja yang bisa kamu kerjakan dengan niat karena Allah Ta'ala, itu dekat sama Allah. Jadi enggak cuma sholat aja. Banyak kok orang yang dia sholat ahli jamaah di masjid, tapi dia nggak kerja. Banyak yang saya lihat, saya melihat sendiri. Dan apakah itu dekat sama Allah? Enggak, saya bilang. Yang begitu enggak dekat sama Allah. Dia hanya dekat sholatnya aja. Tapi dengan istrinya, dengan anaknya, dolim. Dia nggak kerja, dia dolim. Seperti itu. Dia dolim, mau sholat berapa kali, dia dolim. Dan itu memang sudah jelas. Tidak bisa dekat sama Allah itu dengan sholat aja. Tidak bisa. Dia dolim. Berarti dia tidak paham bahwa ada satu ayat, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia tidak paham di situ. Sebenarnya di situ sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi dia buat dolim dengan istri dan anaknya, dia nggak bisa, dia tidak bisa menjaga sholatnya. Walaupun secara harfiah mata dia sholat berjamaah, tapi aslinya enggak. Dia tetap di mata Allah Ta'ala salah di titik itu. Karena untuk mencari pahala Allah itu tidak dengan sholat saja, tidak dengan baca Qur'annya, tidak hanya puasa, tidak, banyak yang bisa dekat dengan Allah Ta'ala. Membantu orang tua, hormat, menjaga lisan, berpikir positif, mengerjakan sesuatu yang baik. Seperti itu kalau dia suami menafkahi istrinya, dia selain menafkahi istrinya apa? Jangan mencela istrinya, jangan menjelekkan istrinya, jangan ini, jangan ini. Dengan istri aja, nggak cuma hanya ngasih nafkah loh ini. Ini dia ngasih nafkah, setelah ngasih nafkah dia harus hormat pada istrinya, dia harus menjunjung harga diri istrinya, dia harus banyak di titik itu. Dengan anak dia harus ini, dengan anak dia ini. Seperti itu yang harus dikerjakan. Kalau enggak ya nggak bisa. Nah itu nggak di titik sholat aja. Sholat memang kewajiban yang harus dikerjakan. Nah, kalau dekat sama Allah Ta'ala ya seperti itu. Paham? Insya Allah. Mau dekat sama Allah hanya ngaji sama baca Quran sama nggak baca Quran sama sholat aja. Enggak, Ustaz. Ya termasuk kamu buang sampah itu dekat sama Allah. Buang sampah karena Allah ya itu, buang sampah karena Allah membantu. Nanti mamahmu ini bantu. Mamah nggak bisa nyetrika, lagi ngasih makan kucing ya kamu nyetrika kan gitu. Nanti ada kucing yang mau ngelahirin, kamu bantu ngelahirin, atau seperti itu. Ya itu dekat sama Allah Ta'ala dari sisi yang lain aja ya, paham toh? Ya mudah-mudahan ini manfaat ya. Amin insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, ini apa namanya? Sebagai saya sebagai orang tuanya Agi dan Anin juga sebenarnya ya tidak menginginkan sesuatu yang buruk terjadi pada mereka berdua gitu. Di samping saya sendiri juga harus merubah apa namanya perilaku dan semua hal yang buruk yang pernah saya lakukan. Apakah dengan saya mendoakan mereka itu juga bisa membantu mereka dan saya seperti itu Pak Ustadz ya? Insya Allah membantu. Ya. Asal difahami, semua belajar. Keluarga kan harus seperti itu, namanya sakinah. Itu kan seperti itu, saling pengertian. Pengertian itu bukan ngerti-ngerti, bukan seperti itu, kan hanya teorinya ngerti-ngerti. Itu betul-betul dari mulai memahami teorinya, kemudian aplikasinya itu betul-betul dipelajari dan dimengerti betul. Nah itu baru sakinah. Insya Allah seperti itu. Ya. Oke Gi. Maafin Bapak ya. Lagi juga mau. Iya. Kita sama-sama laki-laki ya harus sebetulnya lah. Harus nanti punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Kamu juga kalau berkeluarga bertanggung jawab kepada keluargamu gitu kira-kira ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nasihat-nasihatnya untuk anak-anak kami ini.
Mbak Tita, terima kasih ya. Mbak Anin, Mas Dion, terima kasih. Bang Agi. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi nasihat-nasihat dari guru kita Pak Ustadz Danu yang telah diberikan kepada ini kaum muda, kaum milenial ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga untuk sahabat muda, sahabat milenial dimanapun berada. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau salah, kami mohon maaf karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah dan datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih.